Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasan kali ini. Kita bakal ngebedah sebuah kisah yang penuh dengan keberanian, pemikiran kritis, dan ketaatan yang benar-benar luar biasa. Kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan bareng-bareng menggali pelajaran sejarah dan agama dari sosok pilar yang satu ini. Di pembahasan ini, kita bakal ngelewatin 5 fase penting dari hidup beliau. Mulai dari statusnya sebagai ayah para nabi, masa kecilnya yang menegangkan di Babilonia, keberaniannya saat berdakwah, ujian ketaatan yang sangat berat, sampai gimana kita bisa mempraktikkan sikap beliau di masa sekarang. Kita mulai dari bagian pertama, ayah para nabi. Kalian pasti udah sering dengar nama Nabi Ibrahim kan? Beliau ini adalah keturunan ke-10 dari Nabi Nuh dan Nabi ke-6 dari 25 nabi yang wajib kita imani. Tapi, pernah kepikiran gak sih kenapa beliau dapat julukan prestisius sebagai ayah para nabi? Nah, jawabannya tuh ada di garis keturunannya. Kalau kita perhatiin, sebagian besar nabi yang datang setelah beliau itu ternyata keturunan langsungnya loh. Mulai dari Nabi Ismail, Nabi Ishak, terus berlanjut ke tokoh-tokoh besar kayak Nabi Yakub, Nabi Musa, sampai akhirnya berujung pada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini tuh bukan sekedar silsilah keluarga biasa ya, ini benar-benar warisan sejarah yang ngebentuk peradaban. Lanjut ke bagian kedua, masa kanak-kanak di Babilonia. Coba bayangin deh, beliau lahir di situasi yang benar-benar mencekam. Waktu itu di Babilonia, rajanya adalah Raja Namrud, sosok tiran yang kejam banget. Namrud ini diliputi paranoia tingkat tinggi. Dia ketakutan setengah mati kalau bakal ada anak yang tumbuh besar dan ngalahin dia. Saking takutnya, dia ngeluarin perintah yang sangat mengerikan. Semua bayi laki-laki yang baru lahir harus dibunuh saat itu juga. Benar-benar masa yang kelam. Nah, demi menyelamatkan bayi Ibrahim dari ancaman mematikan ini, orang tuanya mengambil keputusan yang luar biasa berani. Mereka menyembunyikan beliau jauh di dalam sebuah goa. Di sanalah, terasing dari dunia luar, beliau pelan-pelan tumbuh besar dengan aman. Tapi yang luar biasa, hidup di dalam kegelapan goa nggak bikin pikirannya tertutup. Sejak kecil, Ibrahim ini sangat kritis loh. Dia terus-menerus berpikir dan bertanya, siapa sih sebenarnya yang menciptakan aku? Pemikiran analitis inilah yang akhirnya menuntun beliau menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Sangat kritis untuk ukuran anak di masa itu. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Dakwah kepada kaumnya. Pas udah dewasa, beliau balik lagi nih ke Babilonia. Dan beliau nggak tinggal diam. Dengan sangat berani, beliau berdakwah menentang praktik penyembahan berhala. Bahkan kepada ayahnya sendiri yang berprofesi sebagai pembuat berhala. Puncaknya, beliau hancurin berhala-berhala itu. Otomatis Raja Namrud ngamuk dan ngehukum beliau dibakar hidup-hidup. Tapi disinilah keajaiban terjadi. Allah menyelamatkan beliau dari kobaran api tanpa luka sedikit pun. Benar-benar luar biasa kan? Kalau kita bedah lagi, tindakan beliau menghancurkan patung-patung kecil dan sengaja mengalungkan kapak di patung yang paling besar itu cerdas banget. Itu tuh semacam tamparan logika buat kaumnya. Beliau seolah bilang, kalau benda mati ini aja nggak bisa melindungi dirinya sendiri, gimana bisa dia jadi Tuhan? Logika telak ini sukses bikin Raja Namrud kehilangan kata-kata dan pastinya kehabisan kesabaran. Lalu gimana akhir kisah tiran ini? Nah, ini pelajaran krusialnya. Kekuasaan sehebat apapun nggak ada artinya di hadapan kehendak ilahi. Alih-alih dihancurkan pakai senjata mematikan, keangkuhan Raja Namrud dan pasukan besarnya justru dibinasakan cuma pakai azab jutaan nyamuk. Sesuatu yang sangat kecil mengalahkan kesombongan yang paling besar. Ironis banget ya. Ini membawa kita ke bagian keempat, ujian ketaatan terbesar. Ini adalah sebuah klimaks emosional yang mungkin susah banget buat kita bayangin. Nabi Ibrahim bermimpi sampai 3 kali kalau Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Coba bayangin perasaan seorang ayah. Tapi bukannya memaksakan kehendak, Ibrahim malah meminta pendapat putranya. Dan jawaban Ismail yang masih belia ini benar-benar bikin merinding. Dia bilang, "Hai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan." Sebuah penyerahan diri yang benar-benar mutlak. Itu adalah bentuk pamungkas dari ketaatan. Melihat ketulusan luar biasa dari ayah dan anak ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang setimpal. Tepat di detik-detik penyembelihan, Allah mengganti Ismail dengan seekor domba jantan dari surga. Nah, dari pengorbanan suci inilah tradisi dan syariat kurban terus kita laksanakan setiap tahunnya sampai sekarang. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, meneladani sikap beliau.
Terus, gimana caranya kita bawa sejarah monumental ini ke kehidupan kita hari ini? Praktisnya begini. Kita diajak untuk menunjukkan ketaatan tanpa ragu, berani melawan ketidakadilan, dan pastinya rela berkorban. Di zaman modern ini, pengorbanan itu nggak harus sesuatu yang ekstrim. Bisa sesimpel merelakan sebagian tabungan pribadi kita untuk didonasikan ke saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana. Ini adalah cara nyata menghidupkan semangat rela berkorban Nabi Ibrahim di keseharian kita. Jadi sebelum kita tutup, saya mau meninggalkan kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Gimana sih cara kalian bakal menunjukkan keberanian dan ketaatan itu di hidup kalian mulai hari ini? Ingat ya, warisan Nabi Ibrahim itu bukan cuma sejarah masa lalu, tapi benar-benar cetak biru buat cara kita berpikir kritis dan bertindak berani sekarang. Terima kasih sudah mengikuti sesi bahas tuntas kali ini. Sampai jumpa dan teruslah menggali inspirasi.